Bisa masuk kita Pak, belakang Pak. Awal bisa dulu. Nah, sini kita Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersalawat kepada junjungan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para peserta pengajian rutin Bina Mu'allaf dari Masjid Al-Muhajirin. Di sini saya selaku pembawa acara. Akan membacakan tata tertib acara kita. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh koordinator relawan Bina Mu'allaf dari Abangda Sulaiman. Dan yang ketiga adalah kata sambutan sekaligus pembukaan pengajian rutin bulanan Bina Mu'allaf Komplek Bumi Asri Masjid Al-Muhajirin oleh Sekretaris Yayasan Bina Mu'allaf, yaitu Bapak Haji Darwin Nasution. Dan yang selanjutnya adalah kajian tauhid dan muhasabah. Ini materi langsung untuk para pengajian rutin Bina Mu'allaf oleh Ustadz Tri. Dan selanjutnya adalah kajian ihdasar yang akan dipandu oleh abangda kita Ustadz Sulaiman. Dan selanjutnya adalah halaqah Al-Quran oleh relawan yang akan dipandu oleh relawan. Dan yang selanjutnya adalah dari jam 11 sampai jam 12 insya Allah pembagian kelompok sesuai kemampuan dari mu'alaf itu sendiri. Dan ini akan dipandu juga oleh relawan dari Bina Mu'alaf. Dan jam 12 sampai 12.40 itu kita akan melaksanakan istirahat sekaligus sholat dan makan. Dan 12.40 sampai 12.50 penutupan dan pembagian uang transport oleh pihak yayasan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diharapkan fokus, ambil ilmunya agar betul-betul kita resapi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini dari pemateri Ustadz Tri. Dan langsung kita masuk kepada acara yang kedua, ialah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abangda Sulaiman. Kepada Abangda saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
selanjutnya kata sambutan sekaligus pembukaan pengajian rutin bulanan Bina Mu'alaf dari Sekretaris Yayasan Bina Mu'alaf kepada atau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka pengajian rutin inilah yang pertama. Ini pengajian rutin yang pertama, ya kita bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul di sini karena telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk hari ini, dan kita berharap ke depannya kita akan seperti ini juga. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita harapkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin. Amin. Yang terhormat Ustaz Tri, guru kita yang memang sengaja kita panggil pagi ini untuk muhasabah. Jadi kita muhasabah diri. Tadi sudah dibacakan juga jadwal kita pada hari ini. Jadwal itu sampai dengan zuhur. Sampai dengan zuhur ya. Sampai dengan zuhur. Nanti setelah zuhur mungkin kita bisa kembali ke tempat masing-masing. Kami berharap kesempatan yang sempit ini, yang sedikit ini bisa kita manfaatkan. Nanti pada waktu setelah selesai pengajian mungkin kita bisa berbincang-bincang bagaimana ke depannya, karena pengajian ini akan kita lakukan setiap bulan. Kita lihat situasinya, kalau nanti memang memungkinkan, kami berharap memang ada 20 orang. Ada 20 orang, tapi memang masih ada yang di jalan. Karena yang di jalan itu ada 3 orang namanya. Itu jauh dari desa Kinangkung di Sembahi. Ada juga yang di Langkat tapi tidak bisa hadir. Ya sudah, ini dulu. Yang di Sembahi itu memang kita Islamkan dia di sini. Jadi mereka masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk bisa bergabung bersama kita. Cuma kami berharap bahwa pengajian ini, kalau ini yang ikut jangan lagi berkurang, karena kan kajian ini akan berlanjut intinya. Jadi maunya ini ya inilah orangnya. Kalau bertambah boleh, tapi kalau berkurang kami minta jangan. Ya, supaya nanti ada hasil. Kalau hari ini ikut, lantas bulan depan atau 2 minggu lagi kami adakan nggak ikut. Makanya kita cari nanti solusinya bagaimana. Macam si Mayanda ini dia harusnya bekerja di hari ini, tapi dia off dulu, kami ikuti pengajian. Mungkin kalau yang kami berpikir itu agak efektif itu harusnya sih nginepnya di sini. Sore datang nginep di sini, Sabtu sore nginep di sini, Minggu sampai siang pulang. Jadi malam itu masih ada silaturahmi saling berkenalan. Kalau ini kan karena waktunya singkat, ya mungkin yang sebelah-sebelahnya aja. Macam ini 3 udah kenal ini kayaknya. Kenal ya, mungkin karena satu dekat, satu jalan dan satu kampung. Tapi dengan bapak ini karena jadi belum membaur kan. Maunya kita itu ada silaturahmi mu'alaf. Kemudian mungkin barangkali belum tahu apa sih Bina Mu'alaf ini. Bina Mu'alaf ini di sini pusatnya pembinaan. Kita boleh saja mau mu'alafnya di mana, datang kemari untuk kita bina dan kita siap untuk itu. Jadi kalau ada kawan-kawannya nanti yang mau mu'alaf atau siapapun yang mau mu'alaf, boleh dia mu'alaf di sana ataupun mu'alaf di sini boleh. Tapi kita suruh dia kita bina di sini boleh, tidak ada masalah. Ya, kami ini pusat pembinaan. Nah kita juga ada proyek kita di daerah minoritas. Inilah orang mereka inilah relawan yang mengajar di daerah minoritas itu. Yang pertama kita ada di Desa Tembunan, itu 6 bulan yang lalu dan sudah berakhir.
juga di Desa Kinangkung ya, Desa Kinangkung namanya yang saya bilang tadi, itu pun sudah berakhir. Sekarang kita lagi proyek ketiga beralih di Desa Telaga. Desa Telaga itu di Kecamatan Sibingi, arah ke jalan, kalau kita dari Minci jalan ke Taru, orang Minci tahu itu ya, jalan ke arah ke jalan belakang, kalau bisa kita tembus ke Taru kan. Nah di sana sekarang proyek kita sedang berjalan. Itulah sepintas gambarannya pembiayaan malam ini. Nah kemudian juga mohon maaf dari ketua dan wakil ketua tidak bisa hadir karena ketuanya ke Padang, wakil ketuanya ke Pekanbaru. Maklumlah namanya juga cari makannya, mencari rezeki. Jadi ya salah saya yang tinggal di sini karena saya sudah pensiun. Jadi makanya saya membuka pada hari ini. Harapannya adalah seperti saya katakan tadi, mari manfaatkan kesempatan yang singkat ini. Nanti mungkin kalau saya baca dari Tuhan itu banyak yang belum paham betul sholat. Nanti bawakan buku itu namanya tuntunan sholat ya, bagi yang mau baca Iqra dan Iqra ya silakan. Aturlah itu berkelompok. Jadi mereka inilah relawan-relawan nanti yang akan mengajar. Itulah harapan kita, semoga ini bisa bermanfaat ya, bisa dilakukan sebaik mungkin, bisa didengarkan apa yang disampaikan, tidak ada bekal, jangan tidak berbekas, datang tidak berbekas, jangan begitu. Jadi kita pengajiannya memang tidak buat banyak, kita memang khususkan dia paling banyak 20 orang, gunanya tidak lain adalah supaya bisa lebih fokus. Kalau kita terlalu ramai atau rame-rame nanti itu juga kami rasa kurang efektif. Jadi kami hanya maksimal 20 orang saja. Kalau yang 20 orang ini bisa kita rutinkan pengajiannya, alhamdulillah mungkin ke depannya bisa lebih cepat dapat ilmu agamanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Tri sudah hadir. Terima kasih kepada semuanya yang telah mau mengikuti acara ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk kepada inti dari beberapa acara yang lain, yaitu kajian tauhid dan sekaligus muhasabah. Muhasabah dulu. Ya, muhasabah dulu baru kan. Berarti muhasabah gelap ya? Boleh itu tadi. Kok mati lampu? Cok. Kamu yang mati lampu kayak gitu. Hidupnya gadget, jadi bekas. Nanti kita muhasabah, orang tua yang dimuliakan Allah. Muhasabah nanti akan dipimpin Ustaz Tri. Muhasabah ini renungan. muhasabah ini seperti renungan dari hati oleh kita, dan setelah itu kajian. Oleh karena itu pada pengajian rutin diharapkan fokus agar ilmu tentang Islam ini masuk ke dalam lubuk hati kita paling dalam. Kepada Al-Ustaz, silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغفر من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW kepada dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Al-Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi ya Allah majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian muhasabah dan kajian tauhid pada pagi hari ini dengan membacakan kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mahdubi ya Allah. Kalau yang kami tuju dan merayakan insyaallah. Amin. Bapak, Ibu, jemaah pengajian memagari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuki kajian tauhid, kita muhasabah terlebih dahulu. Apa itu muhasabah? Jadi muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, dalam melihat kebaikan dan keburukan. Evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah atau hablum minallah. Kemudian hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau hablum minan nas. Itulah muhasabah. Jadi ini penting muhasabah, ya. Jadi kita mengevaluasi, introspeksi, kemudian kita merenung atas dosa-dosa yang telah kita buat, kemudian kita bertobat. Kemudian amal ibadah yang telah kita lakukan, bekal kita nanti kembali kepada Allah. Sudah banyak atau masih sedikit? Kalau masih sedikit kita tingkatkan. Kalau ada dosa kita bertobat. Kalau ada ilmu agama yang belum kita lengkapi, belum kita banyaki, kita banyakkan. Itulah muhasabah. Ya. Kemudian firman Allah ini dari muhasabah, Quran surat Al-Hasr ayat 18. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini kata Allah. Ini perintah Allah, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah memerintahkan kita supaya bermuhasabah. Semakin banyak muhasabah, semakin bersih dosa. Semakin banyak muhasabah, semakin bening hati, semakin bersih hati. Kemudian berikutnya manfaat muhasabah. Yang pertama, Allah ridho, Allah suka dan mendapatkan pahala karena sudah menjalankan perintah Allah. Ini perintah Allah. Jadi mulai sekarang mari kita bermuhasabah. Terus yang kedua, termotivasi untuk perbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Kalau kita nggak bermuhasabah, kita nggak termotivasi untuk meningkatkan amal ibadah kita. Paham itu, Bu? Paham, Bu? Kemudian yang ketiga, menjadi ringan pada hari kiamat jika sering menghisab atau mengevaluasi diri. Semakin banyak kita muhasabah, semakin ringan nanti hisabnya di hari kiamat. Kemudian berikutnya yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan dan keburukan diri. Itu buah dari muhasabah. Kemudian berikutnya yang kelima, amal ibadah menjadi sempurna dan bersih dari penyakit-penyakit hati.
Kalau kita nggak bermuhasabah, amal ibadah kita nggak sempurna. Ya, kita nggak tahu kekurangan kita. Ya, makanya muhasabah agar kita tahu kekurangan kita. Ya. Kemudian berikutnya yang keenam, hawa nafsu menjadi lemah dan terkekang untuk berbuat keburukan. Yang ketujuh, manfaat muhasabah menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang ke-8, manfaat muhasabah tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Yang ke-9, manfaat muhasabah timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangannya. Dan yang terakhir, yang ke-10, sebenarnya banyak manfaat muhasabah. Ya, nah, tapi ini sebagian aja saya terangkan, saya jelaskan. Yang ke-10, benteng dari godaan setan dan menghapus dosa-dosa. Jadi kalau kita agar tidak mudah diganggu jin dan setan, maka perbanyak muhasabah. Semakin banyak muhasabah, maka kita terhindar dari godaan setan. Semakin banyak muhasabah, maka kita akan terbentengi, terlindungi. Paham Pak? Paham Bu? Oke. Ada yang bertanya sebelum kita lanjuti masuk ke muhasabah diri. Jadi saya harap dalam muhasabah ini usahakan menangis. Kalau nggak bisa menangis, menangis. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosa kita. Supaya bersih hati-hati dari penyakit-penyakit hati. Supaya kita mudah untuk taat kepada Allah. Supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Itu bertanya kita sungguh-sungguh. Supaya lapang dada ini. Supaya kita mudah untuk taat. Ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi cuma saya kalau saya buat muhasabah, biasanya kalau saya di rumah itu ada sebulan sekali kajian ini. Ya, jadi muhasabah dulu, kemudian ruqyah, kemudian kajian manajemen hati. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Itu ada di atas saya itu Pak, Bu juga lihat itu majelis taklim itu. Nah, tak kenal maka tak sayang, betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Iya. Jadi majelis taklim manajemen hati. Jadi saya punya majelis taklim ya. Jadi nama saya Ustaz Triwidya Sadika SSM HUM. Jadi saya S2, dosen tetap di UIN, dosen terbaik 2009. Nih kalau kita bermuhasabah, kita menjadi yang terbaik. Salat terbaik, belajar terbaik, mengajar terbaik, kerja terbaik. Itu buah dari muhasabah. Menjadi yang terbaik. Dan kemudian Santri Al-Amin Madura, Jawa Timur. Kemudian mengajar Al-Quran, tasawuf, fikih, ruqyah. Ada yang kena santet, jin segala macam. Tengok YouTube saya tuh. Like, share, and subscribe. Dapat pahala. Masya Allah, tabarakallah. Nah, lihat tuh tengok orang yang menggelepar, ya, yang muntah darah, yang muntah-muntah, yang menggelinjang di ruqyah, saya ruqyah. Nah, ini kayaknya muka-muka yang butuh diruqyah ini. Nggak bercanda. Ya. Oke, berikutnya ini muhasabah ini kan dan bahasa Inggris. Ini ada Facebook, Instagram. Ini YouTube saya Triwidya Sadika Official. Ini ada WA. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya pakai WA silakan. Ya, nanti selepas dari kajian ini. Baik, berikutnya ada pertanyaan sebelum kita lanjuti muhasabah. Jadi saya harapkan sekali lagi dalam muhasabah ini usahakan menangis, ya, agar Allah merahmati kita, agar Allah mengampuni dosa kita, agar bersih hati itu dari maksiat dan dosa, agar kita mudah untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau misalnya kita sungguh-sungguh sambil menangis, Allah kan melihat kesembuhan kita dalam bertobat, betul nggak? Ini untuk mendekati paham Pak Bu. Misalnya saya minta duit, Bu mintalah duit, kira-kira dikasih nggak? Halo, jawab Bu, dikasih nggak? Ibu kasih nggak? Nggak akan dikasih. Kenapa Pak? Karena mintanya nggak sungguh-sungguh, betul? Ini untuk mendekati paham. Tapi kalau saya bilang begini, sorry Pak Bu, saya udah makan, sambil saya menangis. Kira-kira ibu kasih nggak? Kenapa ibu kasih? Halo, kenapa ibu kasih? Kasihan.
betul-betul butuh, betul-betul perlu. Nah begitu juga sama Allah. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah, tolong ya Allah. Kalau Engkau nggak ampuni ya Allah, aku menderita. Kira-kira Allah menolong nggak? Mau nggak mengampuni? Kasihan nggak Allah sama kita kira-kira? Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat di YouTube itu, jemaah-jemaah saya itu. Setiap saya buat muhasabah, ada banyak yang menangis. Setelah itu banyak bertobat kembali kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, makanya penting ini muhasabah. Ini kalau sudah bersih hati dengan muhasabah, ilmu itu akan melekat, akan masuk ke hati. Allah akan berikan ilmunya kepada kita. Dan sudah bersih dari dosa dan maksiat. Baik, ada yang bertanya sebelum kita mulai? Ada? Ada. Kita mulai ya. Tundukkan kepala semua. Tolong diresapi setiap kalimat demi kalimat. Ya, usahakan sambil menangis. Kalau nggak bisa menangis, usahakan sambil menangis. Jelas-jelas juga nggak apa-apa. Resapi kalimat demi kalimat. Ya, menyesali atas perbuatan maksiat yang sudah dilakukan. Berjanji tidak mengulangi dosa-dosa lagi. Ya, kalau ada dosa sama orang tua, bertobat. Kembali kepada Allah. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal berapa tahun, bulan atau hari. Atau mungkin ada di antara kita pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang bila ajal sudah tiba. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb. Hadirin rahmati ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila suatu saat malaikat Tuhan menjemput kita, tidak ada satu pun yang dapat mencegahnya. Bila saatnya tiba, apa kita benar-benar siap mencabut nyawa kita? Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami banyak maksiat ya Allah. Apakah orang tua kita ridho saat kita sakratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, yang kita sakiti, dan kita ambil haknya sudah memaafkan kita saat sakratul maut? Apa kita sudah minta maaf pada orang tua kita? Ya Allah, mohon ya Allah, tolong kami ya Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita? Ya Allah, tolong ya Allah. Hadirin, sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Ribuan orang menjadi anak yatim piatu, dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada mereka, ayah dan ibu kita. Bayangkan satu persatu. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, dosa apa yang telah kita buat kepada orang tua kita? Ya Allah, tolong jangan azab kami ya Allah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah.
Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita seumur hidup kita. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita dan dibawa kemanapun kita pergi. Lupakan kita selama 9 bulan berada dalam kandungan ibu kita. Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat itu betapa berat perjuangan ibu kita. Bayangkan ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur karena kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa, ya Allah, agar kita selamat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Betapa pengasihan penyayangnya orang tua kita. Hadirin dirahmati oleh Allah,